Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrida Azam dari 12 MIPA 6. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi nasional terjadi pada tahun 1950 yang umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, yaitu Kabinet Nasir. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah membantu dan membimbing para pengusaha dengan bimbingan konkret dan bantuan kredit. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Nasir dalam wujud perencanaan Rencana Urgensi Perekonomian RUP yang sering disebut juga dengan Plan Sumitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan Program Benteng. Program Benteng dilaksanakan pada 1950 sampai 1953 dengan tujuan 1. Menumbuhkan dan membina wira swasta, 2. Mendorong importir nasional dan bersaing dengan perusahaan impor asing, yaitu Belanda dan Cina, 3. Membatasi impor barang, 4. Memberikan bantuan kredit. Namun sayangnya dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan program Benteng terjadi penyelewengan. Penyelewengan program ini antara lain, mereka yang menerima bantuan adalah orang yang mempunyai potensi kewirausahaan tinggi, namun memiliki hubungan khusus dengan kalangan birokrat kredit. Yang kedua adalah mendaftarkan perusahaan keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif, yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina, serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Untuk mengatasi tersebut, pemerintah membangun perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut, yang dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Ali yang identik dengan pengusaha pribumi dan Baba yang identik dengan pengusaha Cina. Sistem Alibaba ini bertujuan 1. Untuk memajukan pengusaha pribumi, 2. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, 3. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi. Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui Gerakan Asat. Gerakan Asat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dan persaingan dengan pengusaha asing, dengan tujuan mencegah monopoli ekonomi dari pengusaha asing dengan memajukan perekonomian masyarakat pribumi. Upaya pemerintah selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran berupa pemotongan nilai mata uang yang bernilai 5 gulden ke atas hingga setengahnya. Dan pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syarifuddin
mengambil kebijakan memotong uang dengan memperlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal 2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah gunting Syarifuddin. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional BPN. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum, dan jasa sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Rencana Program 5 Tahun atau RPLT dilaksanakan antara tahun 1956 sampai 1961 dan disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957, RPLT diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. RPLT ini berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. RPLT bersifat teknis dan terinci. Selanjutnya, upaya pemerintah yang terakhir adalah nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Pengalihan hak modal milik asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian Barat yang janjinya 1 tahun setelah berakhirnya KMB akan dibicarakan kembali. Namun tidak dilaksanakan sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambilan, penyitaan, dan penguasaan, atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih, itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember 1958, yang dengan dikeluarkannya UU tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Pemikiran Ekonomi Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.